Halo, perkenalkan nama saya Kevin de Vretes. Saya ingin mempresentasikan tugas design thinking untuk aplikasi perencanaan menu makanan dan daftar belanja oleh kelompok 7 yang beranggotakan Raffi Maulana Hadi, Quinta Bilkis Karisma, dan Kevin de Vretes atau saya sendiri. Pendahuluan, presentasi ini akan membahas terkait penerapan metode design thinking dalam pengembangan prototipe aplikasi untuk perencanaan menu makanan dan daftar belanja. Tujuan utamanya adalah untuk memahami kebutuhan pengguna, merumuskan masalah yang ada, dan menciptakan solusi yang inovatif. Berikutnya ada empathize. Pada proses design thinking, tujuan dari empathize yaitu untuk memahami pengalaman dan kebutuhan pengguna terkait perencanaan menu harian atau mingguan dan membuat pembuatan daftar belanja otomatis. Beberapa list pertanyaan. Yang pertama, apa tantangan utama yang Anda hadapi saat merencanakan menu harian atau mingguan? Yang kedua, bagaimana cara Anda saat ini membuat daftar belanja? Apakah ada kesulitan yang sering muncul? Dan yang ketiga, apakah Anda menggunakan aplikasi atau tools tertentu untuk merencanakan menu atau belanja? Jika iya, apa kekurangan dari tools tersebut? Berikutnya ada define. Tujuan dari define yaitu untuk merumuskan dan menetapkan tujuan spesifik berdasarkan wawasan dari tahap empathize. Rekap masalah. Yang pertama, pengguna kesulitan merencanakan menu harian atau mingguan karena tidak ada tools yang memadai. Yang kedua, pengguna sering lupa atau kesulitan membuat daftar belanja yang sesuai dengan menu yang direncanakan. Dan yang ketiga, pengguna ingin solusi yang praktis dan hemat waktu. Goals-nya yaitu yang pertama membuat fitur perencanaan menu harian atau mingguan yang mudah digunakan. Dan yang kedua, membuat fitur daftar belanja otomatis yang terintegrasi dengan menu yang direncanakan. Mental model, pengguna ingin tools yang mudah digunakan dan cepat untuk merencanakan menu dan belanja. Lalu pengguna ingin fitur yang bisa disesuaikan dengan preferensi pribadi, misal sesuai budget, kesehatan, dan lain-lain. Berikutnya ada ideate. Tujuan dari ideate yaitu untuk menghasilkan ide-ide kreatif yang berasal dari proses sebelumnya untuk menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan. Ada 4 fitur. Yang pertama, fitur perencanaan menu. Yang kedua, fitur daftar belanja. Kemudian yang ketiga, fitur manajemen stok bahan. Dan yang keempat, fitur personalisasi. Berikutnya ada prototyping. Pada halaman utama, pilihan untuk membuat menu baru atau melihat menu yang sudah direncanakan. Yang kedua, halaman perencanaan menu dapat memilih menu harian atau mingguan dan input ke hari dalam kalender. Dan yang ketiga, halaman daftar belanja, di mana daftar bahan makanan yang dihasilkan otomatis dari menu yang dipilih. Berikutnya ada tes. Tujuan pada proses ini yaitu untuk menguji prototipe dengan pengguna untuk mendapatkan umpan balik. Berikutnya ada iterasi. Berdasarkan umpan balik dari pengguna, berikut beberapa perbaikan yang bisa dilakukan di masa mendatang. Yang pertama, menyederhanakan tampilan dan membuat lebih berwarna. Yang kedua, menambahkan elemen visual seperti loti pada loading untuk meningkatkan user experience. Yang ketiga, menambahkan fitur penyesuaian porsi pada menu makanan. Yang keempat, menambahkan fitur berbagai daftar belanja. Dan yang kelima, menambahkan fitur catatan khusus ke daftar belanja. Kesimpulan pengujian, pengguna secara umum memberikan penilaian positif terhadap prototipe aplikasi, terutama pada fitur perencanaan menu makanan dan daftar belanja otomatis. Beberapa kekurangan juga dapat diidentifikasi dan dapat diperbaiki melalui iterasi untuk meningkatkan kualitas pengembangan aplikasi. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih.